Ini lalat. Kalau disebut itu lalat BSF. Kegunaannya banyak banget. Jadi nanti ini akan saya ajak untuk melihat kegunaan dari lalat BSF ini. Manfaatnya banyak banget untuk peternakan, jadi bisa mengirit untuk biaya konsumsi makan ternak. Untuk media kandang itu tidak terlalu rumit, cuma dibutuhkan berapa meter saja. Yang penting itu ada sebuah media untuk mencegah laler itu keluar dari media kandang. Ini dibikin serapat mungkin dengan jaring, dan mungkin untuk pelindung supaya jangan terlalu banyak lembab itu diberi sebuah plastik ya cuma untuk menjaga ketika hujan datang. Kalau ini kandangnya dibikin mungkin 1,5 meter kali 1,5 meter, tapi hasilnya cukup untuk sebuah konsumsi sebagai bahan untuk kita punya peternakan ayam atau yang lainnya. Nah, ini Mas Nuh yang peternak BSF ya Mas ya gitu. Ya, Itu kalau misalnya proses dari beternaknya BSF ini rumit atau tidak sih Mas ini? ya sebenarnya nggak rumit, cuma butuh ketelatenan. Untuk modal awal itu Mas Nuh itu awalnya itu membutuhkan biaya berapa ini Mas? Saya modalnya cuma kandang itu doang, 100.000 100.000 satu itu kandang. sudah, itu modal awal ya itu. Mm-mm. Nah kalau misalnya ini kan Mas Nuh itu punya 2 kandang ya ini. Satu kandang itu ukurannya berapa itu Mas? Saya cuma bikin yang kecil dulu, yang 1 meter, yang praktis dulu. Beda ya dengan laler hijau Ya atau kalau laler yang kalau pada laler umumnya. hijau itu bau, teman, kalau laler biasa kan nggak bau. Dia nggak ada itu seperti menimbulkan bau yang menyengat. Kok biasanya itu kan seperti binatang-binatang mati itu dia Untuk dari binatang mati dimasukin, lavanya itu tidak ada mengeluarkan bau-bau seperti itu. nggak ada bau-bau. Kalau ini nggak ada batas ya. Hah? Bebas. Hmm. Itu gunanya untuk dikasih plastik itu Ya biar dia jangan biar pergi nggak pergi. kemana-mana ya itu ya. Kalau dikasih itu memang harus untuk plastik ya itu mah. Yo, bukan yo. Biar jangan lari keluar gitu. Bukan ini fungsi sekatnya ki Dan migrasi ireng-ireng. untuk iya yang mau dia jadi, Wah, berarti dia nanti lari ke sini ya gitu. Ini dibikin kotak, diberi sekat. Tujuannya itu untuk maggot yang warna coklat itu yang tua.
biar dia naik ke atas, pindah ke kotak yang kecil ini. Dengan sendiri nanti dia tuh misah sendiri. Ini maggot yang warnanya kecoklatan, itu adalah maggot yang sudah tua, yang bakal untuk pemerajaan jadi calon induk atau lalat BSF. Jadi butuh pemisahan antara maggot yang muda untuk konsumsi ternak dan untuk maggot pemerajaan induk. Jadi terus kuncinya ketika kita tuh mau menetasi dari telur menjadi larva itu, intinya itu makanannya itu jangan terlalu banyak atau enggak telat, biar dia itu mapan di kotak ini dalam penetasannya itu seperti apa gitu loh Mas. Ya kalau makan sih, kalau itu harus sehari kasih makan biar nggak pergi. Yang penting dikasih. Misalkan udah habis ya nanti dikasih lagi. Yang penting sisa makanan itu nggak jadi amoniak. Kalau jadi amoniak kan bisa maggotnya itu bisa mati. Ini pakannya untuk maggot dari ampas kelapa dicampur sayur-sayuran atau buah-buahan juga bisa. Sisa-sisa buahan sayuran ini ampas kelapa dicampur dengan sayur-sayuran, bisa untuk menjadi bahan makan untuk maggot atau larva lalat BSF. Tapi selain dari bentuk-bentuk buah-buahan, sayur itu, dari kalau yang saya dengar-dengar itu untuk apa ya, seperti dari kotoran ternak-ternak itu bisa juga itu. Bisa. Itu cara penetasannya menjadi lalat BSF itu, ini ada dua media ini loh Mas gitu. Yang bedanya apa ini yang ditutupin sama yang nggak ditutupin itu, ini? Kalau kepompong itu nggak kena sinar, jadi kan cepat netes. Oh, pengaruh juga gitu ya? Pengaruh. Itu kalau misalnya yang kayunya itu berarti untuk media telurnya ya itu ya Mas ya? Ya media pancingan telur. Bisa dikeluarin Mas, lihat itu Mas. Ini baru sehari ini telurnya. Jadi cuma simpel gini saja ya, itu dikasih sekat-sekat ya, gitu kayu ya. Ini telurnya. Nanti baru dipisahin gitu. Nah itu di bawahnya itu kan ada media apa ya, ini yang ditutupin kertas itu untuk apa itu Mas? Ya, itu untuk pancingan, untuk buah-buahan aja. Buah. Berarti aroma buah-buah tadi itu untuk biar dia tuh menelur di situ gitu ya? Biar agak nyengat terus nelur di situ. Kalau tidak dia nanti nelurnya sembarangan gitu ya? Iya. Rada sulit juga ya untuk memisahkan itu nanti telurnya. Nah begitu, berarti harus ada pancingan ya itu untuk laler ini, biar dia itu nelurnya nggak sembarangan. Itu cuma aroma buah-buah aja itu Mas? Iya. Ya, buah ya sayur, yang penting aromanya agak menyengat. Kayu itu merupakan media sebagai
ketika telurnya itu lengket di media kayu-kayu itu, cara memisahkannya itu butuh proses yang sulit atau enggak Mas? Itu caranya gimana memisahkan telurnya itu dengan wadah untuk dia nelur itu? Biasanya kalau Mas Nuh itu diambil satu-satu. Itu dengan cara pakai apa itu Mas? Terus Biasanya nanti dikasih tempat sendiri buat penetasan, nanti diambilin. jadi dari wadah kayu itu loh Mas, itu untuk ke Itu media. kalau udah agak kering gampang kok itu. Menggunakan alat apa? Peso atau apa gimana? Cuman cutter. Oh, cutter. Jadi terus ditaruh di bagian wadah untuk dia penetasan itu aja ya. Ini dari telur. Ini baru yang udah dari netas telur. Ini kecil. Tidak rumit caranya. Yang lava sudah menjadi kepompong, dipindahkan ke dalam kandang ya, selanjutnya nanti akan menetas sendiri menjadi lalat BSF ini sendiri. Ini yang BFS lalat BSF sendiri yang sudah mati itu masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi tambahan bahan makanan untuk ternak. Berarti ini proses apa ya? Proses produksinya itu membutuhkan waktu berapa hari total? Kalau buat apa? Kalau untuk buat ternak itu yang bisa untuk dijadikan makan ternak itu Ya kalau ternak 14 hari udah bisa. 14 hari dari telur ke lapa ya, itu ya. Jadi terus nanti kalau misalnya sisanya untuk jadi perombakan induk itu butuh berapa hari? Ya 19 hari sudah kepompong. Jadi kepompong untuk proses ke laler BSF ini ya.
guys. Jadi magotnya tadi itu bisa untuk mengurangi kita konsumsi biaya, untuk biaya konsumsi kalau kita punya sebuah peternakan ayam atau ikan, dan proteinnya tuh sangat tinggi untuk kita punya peternakan.